Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kembali kuliahnya heeh, untuk mata kuliah pengantar sistem basis data. Untuk pertemuan kali ini, untuk kuliah kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita bisa membuat report. Sebelumnya kan kalian sudah bisa membuat table, queries, dan form. Nah, perlu kalian pahami, kita tidak bisa membuat report tanpa ada bantuan dari table atau query ataupun form, gitu ya. Nah, sebelumnya kita bagaimana membuat report, saya akan jelaskan kembali perihal relationship yang kemarin sudah, kalian buat gitu ya, saya akan jelaskan dulu sebentar. Nah, kita, kemarin itu kita sudah bahas atau sudah membuat 5 tabel, yaitu tabel dosen, ada di sini ya, dosen, terus ada tabel ngajar, di sini juga tabel ngajar, terus ada MK, ada MHS, ada nilai. Nah, Eee, kemarin itu banyak yang confirm ke saya, banyak yang, WA ke saya bahwa, mmm, ada beberapa yang tampilannya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah kalian membuat query-nya dulu, baru buat relationship, gitu. Jadi harusnya kalian buat relationship dulu, baru buat query. Nah, untuk apa relationship ini? Relationship ini adalah untuk menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain, gitu ya. Jadi supaya tidak ada terjadinya redundansi data atau duplikasi data. Nah, kita ambil contoh, apa yang menghubungkan antara dosen dan ngajar? Kita lihat bahwa yang menghubungkan antara dosen dan ngajar itu adalah NIP, ya. Dosen punya NIP, ngajar punya NIP. Jadi NIP, artinya gini ya, yang bisa menghubungkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain itu adalah primary key-nya, ya. Si dosen dia punya primary key. Nah, ini kenapa sih tabel ngajar ini memiliki 3 primary key, gitu. Jadi saya kalau tidak salah di pertemuan-pertemuan awal saya sudah pernah menyampaikan bahwa data itu, memiliki beberapa jenis data. Yang pertama itu adalah master data. Master data itu apa? Master data itu adalah data yang sewaktu-waktu tidak, mungkin berubah gitu. Kita ambil contoh misalnya apa, data mahasiswa. Dia disebut sebagai master data karena apa? Karena dia tidak mungkin di dalam atribut data mahasiswa tersebut ada yang berubah. Kita ambil contoh misalnya atribut mahasiswa yang jenis kelamin, field jenis kelamin di tabel mahasiswa. Mungkin enggak, setiap waktu jenis kelamin itu berubah? Kan tidak, gitu ya. Terus, makanya kenapa dikatakan mahasiswa itu dimasukkan ke dalam kategori tabel master, karena itu, karena, yang dikatakan tabel master itu adalah data tersebut tidak bisa berubah sewaktu-waktu, gitu ya, tidak ada, transaksi dan lain sebagainya. Nah, apalagi yang menjadi, data master, yaitu dosen. Terus apalagi? Mata kuliah, gitu ya. Nah, apa yang, ciri-cirinya apa yang, menandakan bahwa dia tabel master atau data master? Biasanya data master itu hanya memiliki satu primary key, gitu ya. Nah, kalau tabel transaksi bagaimana? Tabel transaksi atau data transaksi ialah data yang sewaktu-waktu per periode itu bisa berubah. Bahkan bisa setiap hari itu data transaksi bisa berubah, ada perubahan, ada peningkatan, ada penurunan dan lain sebagainya. Itu disebut dengan data transaksi. Cirinya apa? Cirinya adalah biasanya di dalam satu tabel dia memiliki lebih dari satu primary key. Kita ambil contoh ini ngajar. Dia memiliki lebih dari satu primary key, ada 3 primary key, yaitu NIP, KDMK, dan kelas. Gitu ya. Nah, kalau di sini MK jadikan data master, nilai dijadikan sebagai, data transaksi karena dia memiliki 2 primary key. Nah, biasanya, eee, setiap primary key yang masuk di dalam tabel transaksi, dia sudah bukan primary key lagi. Karena apa? Karena kalau primary key itu kan cirinya adalah bahwa tidak ada mungkin data yang sama. Ya, primary key itu adalah tidak mungkin ada data yang sama, sifatnya unik gitu ya, sifatnya unik. Nah, kalau di dalam,
data transaksi yang tadinya NIP, ini kan sama-sama punya NIP ya, di dosen ada NIP, di ngajar punya ada NIP. Kalau NIP yang ada di dosen ini, peranannya adalah sebagai primary key, tapi di tabel transaksi yaitu di tabel ngajar dia yang tadinya primary key maka ini berubah menjadi foreign key gitu ya. Artinya, tabel yang berasal dari tabel sebelah kayak gitu ya, tabel tetangga gitu ya. Nah, terus gimana, apakah dia tetap unik sifatnya? Nah, kalau di tabel transaksi, kalau yang ini kan cuma hanya ada satu saja nih, NIP-nya, nggak boleh ada yang sama. Kalau di sini boleh ada yang sama. Tapi apa yang, bisa menjadikan kenapa ini boleh sama? Boleh kita ambil contoh NIP, NIP ini kan punya dosen. Satu dosen, dia bisa kan, mengajar beberapa mata kuliah. Gitu. Artinya misalnya, NIP punya saya deh, saya NIP-nya 01 misalnya. Ketika saya mau masukkan tabel ngajar, 01 itu saya isi 2 kali, 01 dengan kode mata kuliah yang berbeda. Kita ambil contoh misalnya ini deh, mana ya, di sini ya, tabel ngajar. Oh, ya saya ambil contoh yang tabel nilai deh, gitu ya, kan tabel nilai itu tadi sebagai kita lihat dulu ya, yang tabel nilai ini dia adalah karena dia memiliki 2 primary key, dia adalah sebagai, data transaksi. Yang tadinya kalau NIM di posisi di tabel MHS dia sifatnya unik, tidak mungkin ada yang sama, tapi di tabel nilai ini bisa sama. Bisa lebih dari satu dengan NIM yang sama. Begitu juga dengan kode mata kuliah. Kode mata kuliah di tabel mata kuliah dia tidak mungkin ada yang sama, hanya ada satu kode gitu ya. Nah, di tabel nilai dengan kode mata kuliah yang sama bisa lebih dari satu. Kita lihat ya, nilai. Kita lihat mana, ada nggak yang sama ini ya, 2 gitu. Jadi dia bisa sama nih. Dengan NIM 102090001 ini bisa sama. Tapi apa yang membedakan? Dengan NIM yang sama, dia memiliki 2 kode mata kuliah. Artinya NIM 1020901 dia mengambil 2 mata kuliah, yaitu TK 102 dengan TK 501 gitu. Jadi kalau, biar kalian bisa bedakan, kalau di tabel mahasiswa ketika kita mau menambahkan gitu, ketika kita mau nambahin, kan tadi kalau di tabel mahasiswa ini kan adalah eee, tabel master ya. Artinya kalau misal kita ngetik atau menginput dengan NIM yang sama pasti nanti akan ada warning ya. Saya ketik 10209001. Saya ketik misalnya sama deh Ali Mubarokah gitu ya. Ini saya asal aja dulu. Nah nah ketika saya mau masuk ke baris yang berikutnya, dia langsung memberitahukan bahwa ada data yang duplicate, gitu. Dia ngasih tahu karena, apa, karena ada, NIM yang sama, gitu ya, ada NIM yang sama. Oke, saya tutup dulu. Nah, selanjutnya kalau di tabel nilai, saya input data yang sama nih, misalnya apa, misalnya 10 tetap ya saya ambil 10, 20 oh yang ini deh saya bikin 2 ya. Oke. 10, 20, 9002. Terus saya ambil dia mata kuliahnya adalah TK 1002 dengan nilai 89, 90, 90, 90 misalnya nilainya A. Nah, saya tekan tombol tab, nah dia tidak ada warning. Karena apa? Karena NIM dan kode mata kuliahnya, NIM-nya sama ya, sama-sama 10209002 tapi dengan kode mata kuliah yang berbeda. Sekarang coba kita coba, NIM dan kode mata kuliah kita bikin sama ya. Misalnya saya bikin 10, 20, 9002 ya. Terus saya bikinnya TK 501 nih, saya bikin TK 501. Jadi NIM sama kode mata kuliah ada nih, sama nih ya. Oke, saya masukkan 90, 90A. Nah, jadi
Karena tadi di relationship bahwa tabel nilai dia memiliki 2 primary key yang akhirnya berperan menjadi foreign key, maka kedua-duanya itu tidak boleh sama. NIM dengan kode mata kuliahnya tidak boleh sama. Artinya maksudnya tidak boleh ini sudah ada nih, yang ini nih 10.29.002 TK 501 ini sudah ada. Kecuali kalau kalian inputnya dengan kode yang berbeda, gitu ya, kecuali di-input dengan kode yang berbeda. Misalnya saya ketik TK 908. Oh, ini ternyata nggak ada juga ya di kode MK TK 908 nggak ada. Kita baru bikinnya, berapa KD MK. Iya, baru ada 2 mata kuliah ya, jadi memang ternyata tidak ada juga kalau kita asal input ya. Oke, jadi gitu ya. Paham ya pengertian dari relationship. Jadi ini penting, ini harus kalian buat gitu ya, ini harus kalian buat. Nah, ini ada kelas nih. Terus mana, di mahasiswa dia punya kelas. Nah, kita bisa hubungkan nih antara kelas yang ada di ngajar dengan kelas yang ada di mahasiswa. Nggak usah pakai inverse differential integrity, kita langsung ini aja, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat, apa sih, apa namanya, efeknya ketika kita sudah buat relationship. Sekarang kita lihat di tabel dosen. Nah, kalau kalian belum bikin relationship, maka tanda yang ada di sebelah kiri ini tidak ada tanda tambah, gitu ya, nggak ada nih tanda tambah. Artinya apa? Kita lihat ya, kita klik tanda tambah. Nah, berarti kita bisa lihat nih bahwa NIP 10.10.10.10 itu mengambil mata kuliahnya dengan kode TK 501. Kelasnya apa? Kelasnya adalah 09 TK 1. Kita lihat lagi di sini. Nah, Iman Imanuddin, dosen ya, dosen yang NIP-nya 10.10.10.20 dia ngambil, ngajar mata kuliahnya adalah TK 102. Terus ternyata saya masih kosong belum ngajar. Jadi Susilawati masih kosong belum ngajar. Oke, terus mahasiswa kita bisa lihat. Nah, mahasiswa ambil mata kuliahnya yang namanya Alimu Barokah, dia mengambil 2 mata kuliah ini. Terus Muhammad Iqbal, dia ngambil 2 mata kuliah. Terus Debbie ternyata baru 1. MK, nah MK kita lihat, oh ternyata di sini belum dihubungkan gitu ya, jadi tidak apa-apa. Ajar, kalau ini kan karena dia jadi tabel transaksi ya, tuh makanya bedanya gitu. Kalau tabel transaksi, nah dia, tidak muncul tanda tambahnya, gitu ya. Oke, itu sekilas tentang, bagaimana membuat bagaimana, memahami tentang relationship. Berikutnya, saya akan bahas kembali yang form. Kemarin kalian sudah membuat 5 form, yaitu form dosen, MHS, MK, ngajar, dan nilai, gitu ya. Nah, ada, eee, misalnya di tabel ngajar ini ada, button dosen, button mata kuliah. Artinya ketika diklik tombol dosen, maka dia akan masuk ke form dosen. Oke. Oh, kenapa ini saya masih ini ya, saya ulang ya. Ini saya salah karena namanya masih form dosen, nggak sesuai. Saya simpan dulu ya. Ini saya ganti dulu, saya rename deh. Rename dosen. Oke, saya rename dulu. Oke, saya klik, maka dia akan masuk ke form dosen. Terus saya balik lagi, saya klik mata kuliah, maka dia akan masuk ke form mata kuliah. Artinya dengan catatan ketika kalian bikin ini ya, bikin form ini sudah harus buat nih sudah punya form dosen sama form mata kuliah gitu ya. Kemarin kalau tidak salah belum saya jelaskan, cara membuatnya sama seperti yang sebelumnya tapi gini, kita klik tombol button gitu ya. Nah, anggaplah ini belum ada deh, ini saya hapus dulu ya, nanti ini saya hapus. Pilih, berarti kan open form ya, open form berarti pilihnya form operation, lalu action-nya adalah open form. Klik next, nah lalu kita pilih mana nih yang mau dibuka, yaitu,
dosen ya, berarti kita ambil dosen. Nah, oke, klik next, terus kita mau ambil gambar atau mau tulisan. Saya mau bikin tulisan, berarti dosen. Oke, next, finish. Nah, berarti ini saya hapus, saya coba jalankan. Nah, maka dia akan masuk ke form dosen. Oke, kita lanjutkan kembali untuk membuat untuk membuat report gitu ya, untuk membuat report. Nah, langkah, yang harus kalian, buat, kita mau bikin report berdasarkan query yang sudah ada gitu ya. Kita mau bikin, report, untuk query query apa ya, misalnya query nilai mahasiswa nih kita sudah buat ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang sangat mudah itu adalah kita pakai report yang ini. Jadi ada 4 report, yaitu report design, blank report, dan report wizard. Gitu ya, report wizard. Oke, kalian klik query yang di sini, lalu pilih report yang ini. Diklik. Nah, maka akan otomatis sudah tampil nih, gitu. Nah, terus gimana cara merapihkannya? Ya sudah, kalian tinggal klik ini, pilih design view, gitu ya. Tinggal pilih design view, lalu kita bisa rapihkan. Kita bisa rapihkan, caranya dengan geser-geser, gitu ya. Seperti ini kita bisa rapihkan dengan geser-geser. Ini bisa kita tulis form data nilai mahasiswa. Gitu. Oke, saya jelaskan kembali sama dengan date. Ini artinya dia akan menampilkan tanggal sesuai dengan pada saat si report itu dibuka. Gitu ya, tanggalnya, format tanggal. Oke. Terus ini ada time, ini agak kalau misalnya kekecilan kita bisa langsung geser ke bawah. Nah, ini ada time gitu ya, ada time. Bentar saya gedein dulu. Kurang besar. Oke, nah ini ada time gitu ya, ada time. Time artinya adalah sama dengan time buka kurung tutup kurung, itu adalah untuk menampilkan waktu atau jam. Misalnya nih sekarang jam 18.42 kita buka reportnya, maka nanti munculnya jam 18.42 gitu ya. Nah, misalnya di sini NIM-nya kebesaran nih gitu ya, ya udah kita kecilin saja. Nah, gitu ya, nama MHS-nya agak mau dikecilin juga, kita kecilin. Atau yang kode MK deh kita kecilin, dikecilin aja. Nah, sebentar. Kalian harus klik semua. Nah, sampai ada muncul tanda panah seperti ini, kode MK. Nah, nama mata kuliah nama NIM juga bisa dikecilin dikit deh. Kita sampai ada tanda panah 2. Nah, gini ya. Oke, ini juga sampai ada tanda panah 2. Duh. Oke. Terus mana lagi? Nama MK kita agak kecilin boleh. Terus absen, nilai absen. Oh, hmm, oke. Kita bisa kecilin ini. Nah, count ini fungsinya adalah untuk menghitung ada berapa sih jumlahnya data mahasiswa tersebut, gitu ya. Oke, sekarang kita bisa lihat caranya. Ini kita simpan dulu, di save ya, ditutup dulu, tutup, yes. Kasih namanya misalnya report underscore nggak usah pakai huruf besar. Report underscore nilai. Oke. Oh, dia nggak mau ya. Report nilai atau saya langsung saja bikin nilai
Oke, klik oke. Nah, oh dia nggak mau pakai underscore ya. Nah ini nilai, kita double klik, nah maka ini akan muncul bahwa ternyata ada 3 data yang masuk, gitu ya. Nah ini tadi jamnya, tanggal, yang ini adalah format jamnya. 18.44.56 gitu. Nah, kalau seandainya saya nggak mau, apa namanya, tampilannya ada kotak-kotaknya gitu, atau saya ini mau judulnya nih. Nah, jadi yang di atas ini, yang di page header ini adalah judul. Kita ganti biar rapi untuk judul, nama mahasiswa ini NIM, terus ini kode matkul, ini kita bisa ganti nama mata kuliah, oke, sip. Nah, sekarang kalau misalnya mau ditebelin teksnya boleh Ctrl B. Atau kalau misalnya mau dikasih apa, dikasih warna juga boleh ya. Kalau mau dikasih warna boleh. Lalu pilih mau warnanya apa, klik kanan, misalnya warna merah boleh. Ini mau saya gedein dikit. Oke, sekarang kita lihat ini huruf besar, apa paling itunya mau dikasih huruf besar. Jadi kalau yang di sini boleh, di apa namanya, bisa boleh di, eee, ganti-ganti, boleh huruf besar, boleh huruf kecil gitu ya, boleh huruf besar atau boleh huruf kecil. Tapi kalau yang di detail, yang di sini, ini jangan diganti-ganti, karena ini sudah bawaan nama field yang sudah kita buat di query, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang report view, maka ini akan muncul. Ya, jadi bisa apa, dirapihkan lagi. Kalau tidak mau muncul kotak-kotaknya, kita pilih design view lagi. Untuk yang ini, ya diklik dulu nih, diklik seperti ini, klik kanan, report properties, lalu pada border style-nya, transparan. Oh dia tidak ada ya. Scroll box, nggak ada. Properties, properties, border style-nya transparan. Terus ini juga border style-nya transparan. Kalau ini saya bisa nggak ganti? Nah, bisa nih jadi satu. Nah, transparan. Ini juga pilihnya adalah transparan. Oke, kita lihat report view. Nah, jadi nggak muncul kotak-kotaknya. Kalau tadi kan muncul kotak-kotak, jadi agak lebih rapih ya. Boleh nih nanti jadi kalian bisa nyeting-nyeting sendiri ya. Misalnya ini mau diganti nih, mau pindahin di sini. Ini kita ketik, kita masukkan label di sini ya. Oke, jumlah data, mana nih? Hapus ya. Kita ketik jumlah data. Oke, kita balikin lagi. Nah, maka akan muncul jumlah data 7. Nah, ini masih muncul gambar kotaknya kan kayaknya nggak rapih ya. Nah, boleh kalian ganti di sini. Ganti, ini diklik dulu kotaknya, lalu pilih border style-nya, pilih transparan gitu ya artinya ya. Kita lihat, nah maka nggak muncul nih, gitu ya. Jadi ini kalian belajar bagaimana mengutak-ngatik, ya mengutak-ngatik, ini saya mundurin dulu dikit. Nah ini kan ada garis nih, mana nih? Nah, tidak, garisnya nggak bisa di ini. Oke. Saya mundurin lagi sebentar biar kelihatan garisnya. Nggak mau ya, udah. Oke, sudah bawaannya seperti itu. Dah. Oke, selamat mencoba. Nanti kita akan lanjutkan ke bentuk report yang
selanjutnya. Terima kasih.